Selamat siang semuanya anak-anak kelas 11 BKP. Materi pada siang hari ini yaitu lanjutan yang kemarin mengenai masalah perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Kalau dalam pelaksanaan dengan perencanaan ini itu beda-beda tipis saja materinya. Jadi mungkin nanti ibu kasih juga masalah pelaksanaan, ya jangan kalian heran kalau kenapa materinya sama. Ya memang samalah, karena perencanaan dengan pelaksanaan itu hanya satu pekerjaan. Baik, kita lanjut. Kemarin materinya, sekarang kita lanjut. Menurut salah seorang Ibrahim dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis pada tahun 2003 yang lalu, menyatakan bahwa faktor-faktor yang perlu diuraikan dalam aspek teknis dan teknologi adalah yang menyangkut masalah lokasi. Ya, memang sering diketahui bahwa lokasi itu usaha apapun dan tempat apapun, baik tempat tinggal maupun kantor, itu memang sangat perlu diperhitungkan kalau masalah lokasi. Kenapa? Karena itu mempengaruhi suatu pekerjaan, mempengaruhi suatu strateginya, mempengaruhi seseorang apabila lokasi atau lingkungan tidak mendukung. Olehnya itu harus diperhatikan kalau masalah lokasi. Begitupun juga rumah. Ya, kita membangun rumah, kita membeli suatu tempat untuk bangun rumah, tentunya kita membutuhkan suatu tempat yang aman supaya jangan kita terganggu. Ya, baik. Untuk tempat perusahaan, tentunya kita membutuhkan suatu tempat kenyamanan untuk bekerja supaya tidak ada gangguan-gangguan, dan begitu pun juga yang lancar tentang masalah transportasinya. Berikut kita lanjut. Proyek yang direncanakan, sumber bahan baku, jenis teknologi yang digunakan, kapasitas produksi jenis, dan jumlah investasi yang diperlukan, di samping membuat rencana produksi selama umur ekonomi proyek. Ya, jelas kalau misalkan sementara pekerjaan berjalan, kita ada perencanaan sebelumnya atau ada kesepakatan di dalam perencanaan itu, tentunya ada istilah waktu kerja. Waktu kerja tentunya waktu proyek yang berjalan. Ya, saya kira kalian sudah paham, apalagi yang sudah sering kerja di proyek, baik orang tuanya atau kakaknya, ya kan tentu tahu bahwa sekian lama proyek berjalan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih, itu adalah biasa diperpanjang. Ya, tentunya kita pahami bahwa itu juga tergantung dari jenis pekerjaan. Jadi untuk membuat rencana produksinya, ya tentunya tergantung masalah waktu yang kita sudah sepakati bersama. Ya, kemudian yang diperlukan yaitu membuat rencana, yaitu produksi selama umur ekonomi proyek. Ya, tentunya selama pekerjaan berjalan, umur proyek berjalan, tentunya sudah dipahami semua. Kemudian menyangkut masalah kapasitas produksi, kemudian teknologi, kemudian jenis, kemudian masalah sumber bahan bakunya, rencanakan proyek, kemudian bahan bakunya tentunya dipahami. Ya, kalau bahan bakunya kita, ya tentunya kalau dalam bergeraknya di bidang konstruksi, tentunya ya persiapan proyek atau pekerjaan di lapangan itu adalah salah satu yang kita harus persiapkan, masalah bahan baku. Kemudian masalah membuat rencana produksinya selama umur ekonomi proyek, ya, waktu yang sudah direncanakan tentunya ada semua. Baik, sedangkan aspek organisasi dan manajemen yang diperlukan diuraikan adalah bentuk kegiatan dan cara pengelolaan dari gagasan usaha garis miring proyek yang direncanakan secara efisien. Ya, tentunya pada pelaksanaan proyek itu tentunya kita harus berusaha supaya kita mencapai
pekerjaan yang efisien. Ya, jangan asal-asal kerja, direncanakan secara efisien. Kemudian usaha dan proyek perencanaannya bagus, pengelolaannya bagus, kegiatannya bagus juga, cara kerjanya bagus, dan lain-lain sebagainya. Baik, apabila bentuk dan cara pengelolaan telah ditentukan, selanjutnya disusun bentuk organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ya, tentunya pada perencanaan pekerjaan kita, yaitu di proyek, tentunya sudah disusun sedemikian rupa cara bekerjanya yang bagaimana, dimulainya yang dari mana, kemudian bagian-bagian bidang masing-masing sudah pada siap semua. Ya, tentunya siap mengambil tanggung jawab masing-masing apabila pekerjaan sementara berjalan. Ya, kemudian adapun aspek ekonominya dan keuangannya yang perlu dibahas antara lain yaitu menyangkut perkiraan biaya, ya, investasi dan perkiraan pendapatan dan perhitungan kriteria investasi. Ya, tentunya sangat-sangat penting atau perlu, yaitu masalah keuangannya. Masalah keuangannya itu memang harus diperhitungkan, dan masalah biayanya, perkiraan pendapatannya kira-kira bagaimana, dan perhitungan kriteria investasi kira-kira bagaimana. Tentunya setiap pekerjaan tentunya kita harus perhitungkan terlebih dahulu mengenai masalah anggaran-anggaran yang kita mau pergunakan di pekerjaan tersebut, sehingga itu bagian-bagian bidang tersebut bisa bertanggung jawab dengan baik. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita lanjut. Selain daripada itu, perlu ditampilkan perhitungan, yaitu 12 brand, oven, dan poin beserta proyek-proyek yang bisa diketahui bahwa proyeksi laba garis miring rugi, proyeksi aliran kas, dan dampak proyek terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Ya, tentunya juga kita bekerja suatu pekerjaan kita, tentunya kita juga memperhitungkan yaitu masalah dampak perekonomian masyarakat. Kira-kira bagaimana kalau kita berbisnis, kira-kira bagaimana kalau kita berdagang, kira-kira bagaimana kalau kita membuat suatu usaha, bisa ndak diketahui oleh orang, bisa ndak dijangkau oleh orang mengenai harganya. Jangan nanti kita berbisnis, apapun yang kita bisniskan masyarakat tidak bisa jangkau. Itu juga kita harus perhitungkan, hitung baik-baik masalah dananya, hitung baik-baik masalah anggarannya, dan lain-lain sebagainya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa yang kita harapkan itu tentunya kita harus menghadapkan suatu tujuan yang berguna atau bermanfaat, mendapatkan tujuan yang baik di dalam perencanaan bisnis tersebut ini, atau bisnis konstruksi atau propertinya. Berikut tujuan bisnis propertinya secara umumnya adalah beberapa tujuan. Ingat baik-baik ya, jangan nanti ada tugas. Kemarin sudah ada yang minta tugas, saya lihat komen di WA. Kalau metode saya itu berbeda, karena masing-masing guru punya metode. Ya, ada yang selesai berikan materi tentunya langsung berikan tugas, itu adalah metode guru yang lain. Tapi kalau saya sendiri, ya biasanya awalnya biasa saya kasih tugas, atau biasa akhir baru saya kasih tugas selesai materi. Jadi bisa kalian membuka materi kembali, baru mengerjakan soal nanti yang ibu berikan. Berikut tujuannya, yaitu secara umum beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis, seperti pendapat dari Skinner pada 92, yaitu dalam pengantar bisnis pada seseorang anaraga. Tentunya tahun 2005 ini berbeda dengan Skinner yang mengatakan bahwa tujuan
dalam suatu bisnis ini adalah pertama, mencari keuntungan garis miring profit. Ya, saya kira kalian sudah pahami bahwa pada suatu cara kita membuka suatu usaha atau berbisnis, tentunya yang kita harapkan adalah bisnis dan keberuntungan yang kita raih bersama atau yang kita dapatkan. Berarti yang kita harapkan dalam suatu pekerjaan adalah keberhasilan. Oke, baik, kita lanjut. Berikutnya, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ya, tentunya kalau kita membuat suatu usaha, baik di dalam properti kita ini atau perencanaan properti bergerak di bidang konstruksi, tentunya bagaimana cara kita dalam perencanaan kita semua bidang-bidang yang ada untuk bisa mempertahankan suatu perusahaan kita yang kita sementara jalankan. Bagaimana caranya untuk bisa juga memperkenalkan? Tentunya kerja baik yang betul di dalam suatu perencanaan, kerja bagus di dalam suatu perusahaan, di dalam tanggung jawab kita harus bertanggung jawab penuh, maka itulah bisa terkenal dan bisa dipertahankan lama itu perusahaan, atau bisa menyambung kelangsungan hidup perusahaan kita tersendiri. Karena ada beberapa hal, yaitu perusahaan kita sudah dikenal orang, perusahaan kita sudah dipercaya orang, berarti perusahaan kita sudah ditahu oleh orang dan sudah dipahami oleh orang tentang kualitasnya dan sudah memuaskan pada konsumen-konsumen, orang senang atau masyarakat senang. Tentunya itu adalah termasuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Oke, kita lanjut. Pertumbuhan perusahaan. Ya, pertumbuhan perusahaan tentunya untuk menumbuhkan suatu perusahaan, untuk menumbuh kembangkan suatu usaha di dalam pekerjaan kita, tentunya kita harus pelihara bagus mengenai masalah kerjasama di dalam tanggung jawab masing-masing. Kita dibebankan oleh manajer kita atau atasan kita untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang kita masing-masing di dalam pekerjaan tersebut. Salah satu contoh yaitu kita bergerak di dalam properti atau konstruksi, tentunya sudah mempunyai kemampuan. Misalkan salah seorang mempunyai suatu perusahaan di dalam ruangan ini, tentunya ada yang mempunyai perusahaan properti, yaitu bergerak di perumahan. Tentunya harus memahami bahwa bagaimana orang bisa senang di dalam menjalankan bisnis konstruksi ini atau properti ini, atau menyangkut masalah di bidang masalah perekonomian tentang misalkan jualan-jualan bisnis. Tentunya masing-masing punya cara yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan kita. Cara bagaimana untuk menggalang orang masyarakat atau memancing untuk bisa kita anukan masalah perusahaan kita. Tentunya kita harus ada cara tersendiri. Baik, yang berikutnya tanggung jawab sosial. Ya, tentunya tanggung jawab itu kalian sudah paham semua. Tentunya Anda tahu kalau kita harus bertanggung jawab, berarti semua yang kita rencanakan tentunya mempunyai masing-masing tanggung jawab di dalam perusahaan untuk menjalankan, menyelesaikan pekerjaan, mengerjakan pekerjaan. Tentunya kita harus masing-masing mempertanggungjawabkan. Baik, pada siang hari ini saya sampaikan bahwa untuk tugas selanjutnya nanti Ibu berikan. Jadi dipelajari saja materi yang Ibu paparkan, disimak baik-baik supaya pada soal berikutnya Anda tidak bingung. Dan ada saya dengar disampaikan kepala sekolah bahwa soal semester sudah akan dimasukkan pada awal November dan akan diambil oleh siswa masing-masing di tempatnya dan dikerja di rumah. Jadi sangat enaklah mengerjakan soal semester di rumah masing-masing. Tinggal putar kembali materi yang dibawakan oleh Bapak Ibu guru semua. Saya kira
pada siang hari ini sekian materinya kita. Nanti kalian yang cukup akan di pekerjaan masing-masing. Saya akhiri, selamat siang. Selalu jaga kesehatan dan selalu cuci tangan dan memakai masker kalau keluar. Sekian dan terima kasih. Haleluya.